Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pira Yuniar dengan NIM 332017-016. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu unsur-unsur inovasi pendidikan. Yang keempat, sistem sosial. Sangat penting untuk diingat bahwa proses difusi terjadi dalam suatu sistem sosial. Sistem sosial adalah satu set unit yang saling berhubungan yang tergabung dalam suatu upaya pemecahan masalah bersama untuk mencapai suatu tujuan. Anggota dari suatu sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi, dan subsistem. Proses difusi dalam kaitannya dengan sistem sosial ini dipengaruhi oleh struktur sosial, norma sosial, peran pemimpin dan agen perubahan, tipe keputusan inovasi dan konsekuensi inovasi. Yang C, aplikasi unsur-unsur inovasi pendidikan. Yang pertama, esensi inovasi itu sendiri. Inovasi termasuk inovasi pendidikan, yaitu suatu ide, gagasan, praktik, atau objek atau benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Sebagai ilustrasi, misalnya ketika sekolah menggulirkan program desentralisasi sekolah melalui mekanisme komite sekolah dan peran kepala sekolah dengan semangat manajemen yang bercirikan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam mengelola sekolah ke arah meraih mutu pendidikan yang lebih baik. Yang kedua itu saluran komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses di mana partisipan berbagai informasi untuk mencapai pengertian satu sama lain. Komunikasi adalah sesuatu yang berkaitan dengan siapa mengatakan atau mengemukakan apa, dengan saluran komunikasi apa, kepada siapa, dan dengan dampak apa. Saluran komunikasi dapat diklasifikasikan pada dua hal. Yang pertama, komunikasi hemofil, yang kedua, komunikasi heterofil. Unsur-unsur yang ketiga itu waktu. Waktu merupakan hal yang penting dalam proses difusi inovasi. Proses keputusan inovasi pada hakikatnya adalah suatu proses yang dilalui individu atau kelompok, mulai dari pertama kali adanya inovasi, dilanjutkan dengan keputusan sikap terhadap inovasi, penetapan keputusan untuk menerima atau menolak, implementasi inovasi, dan konfirmasi atas keputusan inovasi yang dipilihnya. Berikut adalah tahapan dari model proses keputusan inovasi yang dapat dilakukan oleh praktisi pendidikan hingga peserta didik. Yang pertama yaitu tahap pengetahuan, knowledge. Yang kedua itu tahap bujukan, persuasion. Yang ketiga itu tahap pengambilan keputusan, decision making. Yang keempat itu tahap implementasi atau implementation. Yang kelima itu tahap konfirmasi atau confirmation.